Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya punya uang kertas, yaitu sebesar 50.000. Bapak Ibu Saudara, kertas ini atau uang ini dikatakan sah ketika dia memiliki dua sisi, di depan ataupun di bagian belakang. Kalau hanya bagian belakangnya saja, bagian depan tidak ada, maka dikatakan uang ini berarti tidak sah. Ya, jadi Bapak Ibu seperti itu pemahamannya. Jadi sekali lagi, ini adalah uang kertas yang asli, yang bisa dijadikan nilai transaksi. Dia menjadi sah ketika ada dua sisinya, di bagian depan maupun di bagian belakangnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dalam bacaan kita pada saat ini. Ada hal yang berkenan di hadapan Allah, yaitu bagaimana kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, atau beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana mewujudkan dengan melakukan kasih. Itu salah satunya. Jadi ketika kita beriman, maka kualitas iman kita itu diuji juga ketika kita mampu melaksanakan apa yang kita imani itu. Dalam hal ini adalah tentang kasih. Nah, bacaan kita hari ini dari 1 Yohanes 3 ayat 23 sampai 24, ada 3 hal yang akan kita lihat berkenaan dengan firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana di dalam kehidupan kita harus, dalam bacaan kita ayat 23 dikatakan, bagaimana kita percaya akan nama Yesus. Artinya, percaya atau beriman dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang membawa kita pada kehidupan yang kekal. Nah, konteks ini sangat penting diungkapkan dalam bacaan kita hari ini, ya. Bagaimana dikatakan, dan inilah perintahnya, yaitu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Kenapa penting? Karena pada saat itu ketika Yohanes menulis suratnya, jemaat sedang menghadapi yang namanya ajaran gnostik. Nah, ajaran gnostik mengajarkan apa saja yang bersentuhan dengan dunia menghasilkan yang jahat. Jadi, Yesus tidak mungkin dikatakan dia menjadi juru selamat. Dia dikatakan adalah Tuhan. Kenapa? Karena Yesus lahir di dunia ini. Dunia ini penuh dosa. Jadi apapun yang bersentuhan dengan dunia penuh dosa ini berarti dikatakan itu membawa dosa. Jadi Yesus dikatakan dia bukan Tuhan. Dia hanya manusia biasa. Dia bukan Tuhan yang menjadi manusia, bukan. Nah, ini ajaran gnostik seperti itu, ya. Bahkan dikatakan melalui guru-gurunya, guru-guru gnostik mengajarkan diselamatkan berarti dilepaskan dari urusan-urusan dunia. Mereka hanya berbicara urusan-urusan yang berkenaan dengan yang namanya hal-hal surgawi saja. Nah, dengan demikian, ketika Yohanes menyampaikan perintah untuk percaya akan nama Yesus, itu menjadi bagian yang penting untuk jemaat pada saat itu. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia diutus oleh Tuhan untuk menjadi juru selamat dunia ini. Nah, hal ini juga penting buat kehidupan kita pada masa kini. Bahwa percaya kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar saya percaya. Kita ungkapkan saja dengan kata-kata, tidak seperti itu. Tapi bagaimana sekarang ketika kita percaya, kita beriman dengan sungguh-sungguh gitu loh. Sungguh-sungguh percaya apa yang kita yakini. Kalau kita sungguh-sungguh percaya dengan apa yang kita yakini, kita tidak akan mudah mengingkari iman kita gitu. Tapi kita kokoh teguh berpegang pada iman kita. Kenapa? Karena ketika ada tekanan, ada ajaran-ajaran yang salah, tapi kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan, maka kita tidak tersesat dalam ajaran-ajaran yang salah tersebut, yang mengajarkan kebalikannya dari apa yang diajarkan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu bagian yang pertama yang akan dibahas. Lalu bagian yang kedua adalah diungkapkan lagi dalam ayat ke-23, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Nah, ini juga penting gitu loh ya. Bagaimana saling mengasihi itu mau dikatakan percaya kepada Tuhan, dikatakan di sini harus diwujudkan
dengan aksi atau tindakan mengasihi Tuhan, ya, yang diwujudkan juga dengan mengasihi kepada sesama. Kenapa ini penting diungkapkan? Nah, kembali lagi kepada ajaran gnostik pada saat Yohanes menulis surat ini, bahwa ajaran gnostik mengajarkan keselamatan tidak ada hubungannya dengan kesusilaan dan juga kasih terhadap sesama, nggak ada hubungannya gitu loh. Jadi bagi mereka yang penting bagaimana saya beriman kepada Tuhan. Saya mau berdosa, berbuat zina dan sebagainya nggak masalah, karena nggak ada kaitannya dengan yang namanya keselamatan. Keselamatan bicara saya dengan Tuhan. Dan dikatakan nggak ada hubungannya dengan kasih kepada sesama, nggak perlu seperti itu dilakukan. Makanya Yohanes menekankan bagaimana ketika kita beriman dengan sungguh-sungguh, kita harus mengasihi Allah juga dengan sungguh-sungguh. Tapi bukan sekedar aku percaya saja, mengungkapkan kata-kata saja, tapi bagaimana apa yang dipercayai itu harus dilakukan dengan cara apa? Mengasihi sesama. Menjadi bagian yang penting. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ketika kita mengasihi sesama kita harus mengasihi juga dengan sungguh-sungguh. Sama seperti kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak akan sempurna ketika kita hanya percaya kepada Tuhan, lalu dikatakan kita tidak lagi mengasihi manusia atau sesama kita. Nggak akan bisa terjadi itu. Tuhan mau, dalam bacaan kita ini, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka sungguh-sungguh juga kita mengasihi sesama kita. Bahkan ketika kita bicara mengasihi sesama kita, jangan hanya dibatasi gitu loh. Hanya mengasihi dengan saudara seiman saya, atau hanya mengasihi keluarga saya saja, atau mengasihi orang-orang yang sependapat dengan saya saja. Justru sesama itu merujuk bukan hal-hal orang yang suka kepada kita, tapi bagi orang yang tidak suka kepada kita, kita pun harus mewujudkan kasih itu, baik kepada musuh kita atau orang-orang yang menentang kita gitu. Nah, oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh melaksanakan atau mewujudkan yang namanya kasih itu sendiri, ya. Mau dikatakan begini, kalau dikatakan percaya atau beriman kepada Tuhan dan saling mengasihi itu menjadi melengkapi satu dengan yang lainnya, maka iman dan kasih harus terus berjalan bersama agar tidak hanya sekadar beriman tetapi mampu mewujudkannya. Tadi saya katakan seperti dua kertas ini gitu loh. Dia akan menjadi sah ketika ada sisi depannya, ada sisi belakangnya. Demikian juga ketika kita beriman kepada Tuhan, maka kita benar-benar harus percaya kepada Tuhan, tetapi juga kita harus sungguh-sungguh juga mengasihi Tuhan, diwujudkan dengan mengasihi sesama. Nah, itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, ya Bapak Ibu. Lalu hal yang ketiga yang menjadi renungan kita pada saat ini adalah bagaimana kita diingatkan, yang membuat kita percaya, yang membuat kita beriman kepada Tuhan, dan juga kita mampu melakukannya, khususnya melakukan kasih, yaitu karena kuasa Roh Kudus. Jadi karena kuasa Roh Kuduslah sehingga kita beriman kepada Tuhan, dan juga kita mau mengasihi sesama kita. Roh Kudus yang menggerakkan. Di mana Roh Kudus? Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Maka dikatakan lagi, ya, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia, gitu ya. Jadi kalau kita punya kuasa Roh Kudus, dan kita tentu semua punya ketika kita percaya kepada Tuhan, maka mau dikatakan Tuhan atau Roh itu tinggal dalam kita, dan kita tinggal dalam Roh Tuhan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya umpamakan lagi tadi kembali seperti uang. Nah ini ya, ini uang sah Bapak Ibu ya. Ada sisi depannya, ada sisi belakangnya, tapi uang ini tidak bisa dicetak sembarangan gitu loh. Makanya kalau ada orang yang mencetak di luar yang namanya Perum Pruri, yaitu perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia, itu dikatakan palsu dan ada pidananya. Itu tidak sah. Jadi harus yang mengeluarkan uang ini adalah Perum Pruri. Nah demikian juga ketika kita berbicara soal yang namanya beriman dan juga melakukan kasih, maka yang bisa membuat kita melakukan itu bukan hanya diri kita, karena diri kita nggak mampu, ada batasnya, ya. Tapi yang mengerjakan itu semua adalah di dalam Roh Kudus. Jadi dengan demikian, Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita, itulah yang mendorong kita untuk semakin setia percaya kepada Tuhan dan juga melakukan kasih kepada sesama.
Nah, sekarang adalah bagaimana dalam kehidupan kita. Kita mau dikatakan percaya dengan sungguh-sungguh, melakukan dengan sungguh-sungguh, bagaimana hidup kita mau terus dipimpin oleh Tuhan. Apakah kita bisa tidak beriman? Apakah kita bisa tidak melakukan kasih kepada sama? Bisa. Ketika egois kita, kehendak kita lebih besar daripada kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Jadi sekarang diingatkan, biarkanlah Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita, ya, dengan sungguh-sungguh, lalu kita melakukannya beriman kepada Tuhan, dan juga melakukan kasih terhadap sesama kita. Sehingga apa? Yang terjadi adalah hidup kita dikendalikan bukan oleh diri kita, tetapi dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Kalau hidup kita dikendalikan oleh diri kita, cenderung kita kurang beriman. Bahkan bisa meninggalkan iman kita kepada Kristus. Kalau kita mengandalkan diri kita, maka kita melakukan kasih kepada sama ada batasnya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita beriman dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, persoalan yang terjadi, tantangan terberat soal iman, saya tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ya, apapun orang itu, bagaimana orang itu bersikap kepada saya, baik atau tidak baik, saya tetap melakukan kasih. Itu pekerjaan Roh Kudus yang mendorong kita melakukan hal-hal tersebut. Jadi, Bapak Ibu Saudara, mari kita lakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu dengan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, dan juga mewujud nyatakannya di dalam kasih kepada Tuhan. Kita semakin setia beribadah, mendengar firman Tuhan, berdoa memuliakan nama Tuhan, dan juga bagaimana kita mewujudkannya dengan sesama kita. Siapapun yang kita jumpai, mari kita kasih dengan sungguh-sungguh, tapi diikat di dalam satu roh, yaitu Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.